Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, jamaah pengajian Mas Al-Basit rahimakumullah. Yang pertama, mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Hari ini masih diparingi kesehatan, kebaikan, kesempatan, dan paling utama iman wal Islam. Mugi-mugi semuanya dihidupkan dalam keimanan, keislaman, dan insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu ditujukan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini materinya sangat luar biasa, yaitu tentang istimewanya umat Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, jenengan ini atau kita ini adalah umat akhir zaman, dan kita adalah umat yang sangat istimewa dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kenapa kita istimewa? Karena kita punya Nabi juga sangat istimewa. Nabi kita ini sangat istimewa. Saking istimewanya, Allah Subhanahu wa taala sampai memujinya di dalam surat akhir surat Taubah. Bagaimana Rasul sangat perhatian kepada umatnya, karena memang umatnya adalah istimewa. Allah katakan di akhir surat Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Betul-betul telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul min anfusikum, datang dari kalangan kamu sendiri, dari bangsa manusia dan dari bangsa Quraisy. Ya, manusia biasa dari bangsa Quraisy. Istimewanya kata Allah, azizun alim ma'anittum. Rasul ini, Muhammad Rasulullah, itu berat rasanya ketika melihat umatnya itu menderita, ketika umatnya itu susah, nelongso. Rasul mboten tega. Harisun alaikum, maka Rasul kepingin umatnya selamat kabeh, umatnya mendapatkan kebaikan. Ini Rasulullah jamaah, mentingno umatnya. Bil mukminina raufur rahim, kelawan orang beriman Rasul sangat sopan dan sangat mencintainya, istimewa. Makanya kemudian ada sahabat Nabi bernama Ubaidah bin Jarrah. Ubaidah ini salah satu panglima perang, termasuk as-sabiqun awwaluna fil Islam, orang-orang yang pertama masuk Islam. Penasaran, datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, duh kanjeng Nabi, akhairum minna, adakah umat atau manusia yang lebih baik daripada kami? Kami ini ya Rasulullah, faqad aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka. Kami ini Islam pada awal bersama panjenengan. Di kota Mekah kami muslim bersama panjenengan. Sampai di Madinah kami juga berjihad bersama panjenengan. Waktu susah merintis awal dakwah ini bersama panjenengan, dan kami berjihad juga bersama panjenengan. Adakah orang
atau umat atau manusia yang lebih baik daripada kamu? Rasul menjawab dengan senyuman, "Naam, ada." Loh, kok ada ya? Siapa itu ya Rasulullah? Qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi wala yarawni. Ini kaum yang sangat hebat ini, yang datang jauh setelah kamu sekalian, nggak semasa dengan kita, nggak pernah ketemu aku, tetapi mereka itu beriman kepadaku. Inilah kaum yang luar biasa, datang jauh setelah umat ini, nggak pernah ketemu kita, tapi beriman kepada Rasulullah. Sinten niku jamaah rahimakumullah. Nah, sahabat itu karena cerdasnya protes, ya. Logikanya begini, lah wong gak tahu ketemu kok diakui, ya. Nek kita pernah ketemu, ngakui kan biasa. Ketemu Pak Win, ya, ketemu jenengan, biasa sudah. Tapi ini gak pernah ketemu, gak sezamannya kok diakui. Ya Rasulullah, fa kaifa ta'rifu annahum yakununa min ba'dina? Dukan jenengan, bagaimana jenengan bisa ngertosi, mengetahui ini kaum yang katanya hebat itu tidak pernah ketemu kita, jauh setelah kita. Bagaimana jenengan bisa ngertosi? Rasul pun menjawabnya dengan sangat luar biasa. Aro'aita anna rajulan lau khail. Bagaimana pendapat kamu kalau ada seorang laki-laki membawa seekor kuda? Kuda itu berwarna hurrun muhajjalah, berwarna putih bersih dan bersinar. Tiba-tiba kuda itu lepas, baina khoyalin duhmin buhmin, masuk ke sekelompok kuda-kuda yang berwarna gelap, hitam gelap. Hal ta'rifu rajulu khailahu? Apakah bisa laki-laki yang menemukan kuda putihnya itu? Bisa enggak? Oh bisa. Sahabat menjawab, Rasul, tentu bisa Rasul. Kuda putih di atas kuda sangat hitam, tentu bisa. Maka Rasul menjawab, haulai ummati. Itulah umatku nanti. Umatku. Ya'tuna yaumal qiyamati hurran muhajjirin min asl wudu. Umatku itu punya tanda. Tandanya itu putih bersinar karena bekas air wudhu. Wajahnya putih, meskipun saiki ireng kabeh kok ngeten iki ya. Mangke teng hari kiamat putih bersinar. Ya, belontang-belontang ya putih kabeh. Kemudian tangannya juga putih, kakinya juga putih, semua ya, berwarna putih bersinar karena bekas air wudhu. Kemudian beliau bersabda, meneruskan sabdanya, wa ana faratum ala haudi, kata beliau, nanti aku akan menunggu mereka semuanya di telagaku. Ya. Maka kemudian nanti jamaah rahimakumullah, umat ini akan beliau panggil, haluma alayya, haluma alayya, kesini kamu sekalian, kesini kamu sekalian, minumlah telagaku. Kenapa Rasulullah menunggu kita di telaganya? Ada dua alasan. Ibnu Hajar Asqalani memberikan pemahaman. Yang pertama, ini terjadi kelak fi yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Kita menunggu sangat lama jamaah di padang mahsyar itu. Ya, dulu pernah saya bahas, lama sekali. Dan tentu kita kehausan, maka Rasul itu memanggil kita untuk meminum telaga beliau. Kata beliau, faman syariba minhu farid ba'u ba'dahu. Barang siapa yang minum telagaku, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah, yang kedua, telaga ini ternyata juga menjadi filter, saring, ya, menyaring orang-orang yang asli umat Rasulullah yang memang beliau inginkan, dan ada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah. Makanya nanti di telaga beliau itu ada orang-orang yang terhalangi, tidak bisa masuk telaga beliau. Kama yudadul ba'ir ad-dol, sebagaimana onta yang tersesat nggak bisa masuk. Rasul menangis jamaah ketika ada umatnya itu yang nggak bisa masuk ke telaga beliau. Da'uhum, kata beliau, biarkan mereka masuk. Haluma ilayya, kesini kamu, ya. Tapi nggak bisa masuk. Maka malaikat penjaga telaga mengatakan, ya Muhammad, fa innaka la tadri ma amila ba'dak. Muhammad, kamu nggak mengetahui kelakuan umat-umat itu.
Setelah engkau meninggal dunia itu, apa yang mereka lakukan? Yubadiluna ba'dak. Mereka itu merubah-rubah ajaran kamu. Sunnah-sunnah kamu itu, risalah kamu itu dianggap oleh mereka enggak jangkep. Kemudian dirubah-rubah, dimodifikasi, perlu ditambahi, oh ini perlu dikurangi. Ya. Maka Rasul pun kecewa. Loh, koyok ngoten kelakuan sampean cak. Maka kemudian Rasul dawuh, syuhkon, udah pergi kamu, malah diusir jamaah rahimakumullah. Nah, maka nanti pertanyaannya, kita ini nanti ya termasuk umat Rasulullah yang beliau sambut dengan sukacita, ataukah umat yang beliau usir karena kecewa karena merubah risalahnya itu. Ya, mudah-mudahan itu semuanya umat Rasulullah yang disambut dengan sukacita. Ngoten nggih. Nah, kita ini jamaah rahimakumullah, kalau sudah dapat risalah Kanjeng Nabi, kita yakin risalahnya udah lengkap udah. Maka sebagai umat Rasulullah cukup copy paste. Napa copy paste niku? Ya copy paste, yang ada kita ambil, yang tidak kita kerjakan. Contoh puasa. Ya. Kenapa kita ini tidak mengamalkan puasa sunnah yang telah Rasul canangkan? 3 macam puasa sunnah dalam 1 bulan. Ada Senin Kemis masih kurang, ada Ayyamul Bid masih kurang, ada puasa Daud. Laksanakan itu, pilih salah satunya. Ini enggak mau melaksanakan, malah melaksanakan puasa pitung dinoni, puasa mutih, puasa weton, puasa macam-macam. Ya, laksanakan yang sunnah-sunnah itu. Salat juga demikian. Salat udah sempurna jamaah rahimakumullah. Ada 3 macam salat ya, bisa kita optimalkan. Yang pertama, salat maktubat 5 waktu wajib dilaksanakan. Ditambah dengan rawatib ba'diyah qobliyah. Tambah lagi dengan nawafil, tahajud, duha. Ini gak melaksanakan salat rawatib, malah melaksanakan salat pungkasan, Rebo pungkasan, Sabtu pungkasan dan sebagainya. Ini kan masya Allah ya, laksanakan yang sudah ada. Maka jangan sampai kita nanti jadi umatnya yang malah disebut syuhkan. Ini cuma umat ini istimewa, jenengan istimewa. Maka kemudian apa istimewanya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjamin umat Rasulullah ini tidak akan pernah binasa. Meskipun sebagian umat manusia ini kelakuannya itu melebihi kelakuan umat sebelumnya, tapi Allah menjamin tidak akan membinasakan umat ini sebagaimana Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Lut, ya, Nabi Lut jengkel melihat umatnya itu melakukan penyelewengan model seksual, lanang podo lanang, perempuan sama perempuan, sodomi, LGBT dan sebagainya. Akhirnya umatnya Nabi Lut, kaum Sodom, dibinasakan. Hujan batu, kemudian umatnya dibinasakan. Sekarang pertanyaannya, ada gak kelakuan umat Nabi Lut di umat ini? Ada. Kemarin di Surabaya ditangkap 25 pasang ya laki-laki melakukan pesta gay di satu hotel, dan ternyata hampir separuhnya sudah terkena HIV. Ya. Itu jamaah rahimakumullah. Ada juga ya kelakuannya Nabi Lut kelakuannya umat Nabi Lut di umat ini, tapi tidak Allah binasakan. Umatnya Nabi Nuh juga demikian, Allah binasakan. Kenapa demikian? Menolak dakwah Nabi Nuh. Bahkan anak istrinya pun juga menolaknya. Nah, sekarang kita lihat, adakah orang-orang yang menolak dakwah tauhid di umat ini? Ada, suka dengan kesyirikan dan sebagainya. Tetapi Allah tidak binasakan umat ini. Pemimpin yang zalim juga Allah binasakan, dan pengikut-pengikutnya. Ada enggak pemimpin yang zalim di umat ini? Ya, tidak usah dijawab ya. Is ono tok pokoknya. Nah, tetapi tidak Allah binasakan. Kenapa demikian? Allah kawal umat ini dengan 2 jimat. Ya, 2 jaminan. Kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan, amanani fi ummati Rasulullah. 2 jaminan keamanan di umat Rasulullah. Rufi'al wahid wa baqil akhir. Yang satu sudah diangkat, tinggal sisa yang satunya. Yang satu adalah Rasulullah.
sebagai jaminan keamanan umat ini. Allah katakan, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab umatmu yang Muhammad selama engkau masih ada bersama mereka. Ini sudah diangkat, rufi'ah sudah diangkat. Wa baqiyal akhir, tinggal satu jimatnya itu, jaminannya itu. Apa itu? Wa ma kana mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab umat ini selama masih ada orang yang beristighfar. Nah, itu jama'al bas beristighfar. Itu menjadi jaminan keamanan umat ini. Nah, istimewa nggih. Yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, umat Rasulullah adalah umat akhir zaman. Nanti di yaumul hisab urutannya juga paling belakang. Ya, tetapi ya Allah berikan keistimewaan nanti kita ini antrinya nomor 1. Sehingga kalau kita masuk surga juga nomor 1. Nek nyemplung di neraka juga nomor 1. Gak apa-apa sih, bersih neraka. Belum ada bekas-bekas diazab, dia bersih. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik muttafaqun alaih, bahwa Rasul bersabda, ati babal jannah yaumal qiyamati, saya nanti akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Faqala al-khazin, maka penjaga surga pun berkata, man anta, siapa kamu itu? Fa'akul, maka saya mengatakan, anna Muhammadin, aku Muhammad Rasulullah. Kemudian pintu surga mengatakan, penjaga pintu surga mengatakan, wallahi, demi Allah, umirtu alla aftaha hadzal bab qoblak. Saya ini diperintahkan oleh Subhanahu wa taala tidak akan membuka pintu surga ini sebelum engkau dan umatmu itu masuk dulu. Nah, subhanallah. Jadi umat akhir zaman ternyata langsung ditarik menjadi umat nomor 1, dihisab yang pertama, dan nanti kalau masuk surga juga yang pertama, masuk neraka juga yang pertama. Ini istimewanya umat Rasulullah. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, ketika Rasulullah itu melaksanakan Isra Mi'raj, pada waktu Mi'raj ke Sidratul Muntaha yang terakhir, beliau akhirnya mendapatkan oleh-oleh apa? 5 kewajiban sholat. Kita melupakan ada satu oleh-oleh yang ini memang khusus untuk umat Rasulullah, yaitu tentang istimewanya amal soleh dibandingkan dengan amal sayyiat. Masya Allah jamaah, Rasul dawuh setelah beliau turun di dalam sahabat, beliau berdakwah. Oleh-olehnya diantaranya setelah 5 waktu sholat, beliau mengatakan, man hamma bil hasanati falam ya'malha falaul hasanatu. Siapa yang punya niat untuk mengerjakan kebaikan, niat tok jamaah, tiba-tiba enggak jadi berbuat, maka dia dicatat satu kebaikan. Niat kebaikan enggak jadi mendapatkan pahala satu kebaikan. Wa man amilaha falau asru hasanatin. Nah, barang siapa yang berniat kemudian dia kerjakan kebaikannya itu, dia dapat 10 kebaikan. Satu kebaikan dapat 10 kebaikan. Dan ini gak berlaku untuk amal sayyiat, untuk amal kejelekan. Wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang niat kejelekan, lam yuktab bisayyi'atin hatta ya'malha, belum dicatat sebuah kejelekan sampai dia itu mengerjakannya. Ya, jadi kalau dia punya niat kejelekan, belum dicatat kejelekan, ya, sampai dia mengerjakannya. Faman amilaha, barang siapa yang mengerjakan kejelekan, falahu sayyi'atun wahidah, maka dia hanya dapat balasan satu kejelekan. Loh, subhanallah. Dados kalau mengikuti logika matematika, amal jelek itu tidak akan pernah mampu amal kebaikan, mengejar amal kebaikan. 10 banding 1, mboten mampu jamaah. Ya, mboten mampu. Nah, ini istimewanya umat Rasulullah. Yang dengan niat tok kebaikan dapat pahala kebaikan meskipun mboten siap mengerjakannya. Bismillah, nanti malam niat qiyamul lail.
Pak nggih qiyamul lail. Nggih insyaallah. Ternyata ndekok ngorok sampai azan subuh. Gak sida qiyamul lail. Maka jangan udah dapat pahala kebaikan satu. Masya Allah. Udah niat itu. Sedangkan tidurnya sebagai sedekah. Ayo di Al-Basit itu pencite gawembel ya. Ayo kok bengi dianu yuk. Nah, belum dicatat sebuah kejelekan kalau dia belum mengerjakan. Nah, hanya bedanya jamaah rahimakumullah, meskipun amal kebaikan tidak akan mampu dikejar dengan amal kejelekan. Nah, mestinya kan logikanya, loh kenapa kok orang-orang itu masuk neraka kok banyak ya? Padahal amal kebaikan itu tidak mampu dikejar oleh amal kejelekan. Ya, karena amal kebaikan itu ada syaratnya. Sedangkan amal kejelekan enggak ono syaratnya. Ya. Jenengan beramal syaratnya harus ikhlas lillahi taala. Nek gak ikhlas ya enggak dapat pahala. Ngoten mawon. Tapi jangan nyolong, kecekel, ikhlas gak ikhlas ya tetep dosa. Kula niki mboten ikhlas nyolong niki wae. Dijak kanca ya tetep niku dosa, ya. Nah, niku nggih. Jadi ini amal sayiat tanpa syarat, ya. Elek ya elek wis ya. Meskipun hanya satu, tapi amal kebaikan ya ada syaratnya. Harus ikhlas lillahi taala, dan ikhlas ini kita jaga sampai ajal menjemput kita, ya. Yang kedua, tentu amalnya harus benar. Nek gak benar Allah tidak berkenan untuk mencatatnya. Ya. Sebagai gambaran mawon, kita ini kalau beramalnya enggak ikhlas jamaah rahimakumullah, itu nanti akan kecelik, ya, kecelik di akhirat. Sebagaimana hadis Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, ada orang-orang itu yang merasa pede, percaya diri, dia punya amal banyak, ternyata di yaumul hisab enggak dapat pahala sama sekali. Nah, kemudian mereka tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ainal jaza? Di mana pahala kami? Faqad amilna fid dunya wa anta a'lam. Kami dulu kan pernah berbuat kebaikan di dunia dan kau maha tahu itu. Mana pahala kami kok gak ada, kok zong ini, ya. Allah pun menjawab dengan lugas. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya. Izhabu ilal ladzina turauna bi a'malikum. Ya. Pergilah kamu kepada orang-orang yang dulu kamu riakkan amal-amal kamu itu. Kamu itu beramal bukan karena aku. Kamu amalnya gak ikhlas. Gak ikhlas. Nek ngaji teng kamar mawon biasa mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul, biasa mawon. Tapi nek pas ngaji ana ketekan maratuwa, ya disambangi maratuwa nih nang omahe. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oh, enake pol ya. Biasanya salat ya cewepet bareng jarine bapak enak yang omahe enak, bapak rodok lara sikile. Wis dengan salat bareng-bareng mawon ten ruang tamu. Ya. Nggih, Pak. Ya, maratuwa ae ngimami ambek maratuwa ambek bojone. Masyaallah, biasane kul huwelik ya. Ya, ambek alam taro. Bareng ngimami maratuwa nih Al-Baqarah rong juz dintekno dhewe. Masyaallah. Jarine maratuwa hebat rek mantuku rek hafid Al-Qur'an. Nah, jadi izhabu ilal ladzina turauna bi a'malikum. Pergilah kamu pada orang-orang yang dulu kamu riakkan amal-amal kamu. Minta pahala pada mereka. Hal tajiduna minul jazaa? Apakah kamu nanti akan menemukan pahala dari mereka? La, enggak. Fa inal jazaa minallah. Karena pahala itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hati-hati. Jadi amal baik meskipun pahalanya banyak ada syaratnya. Amal jelek meskipun sedikit balasannya tapi tanpa syarat. Nah, kemudian yang keempat jamaah rahimakumullah, istimewanya umat ini adalah ternyata kita ini satu-satunya umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Umat-umat yang lain enggak dapat syafaat. Ya, enggak dapat syafaat. Umatnya Nabi Adam enggak dapat syafaat karena Nabi Adam enggak punya syafaat. Umatnya Nabi Nuh enggak dapat syafaat karena Nabi Nuh enggak punya syafaat. Ya, hanya Rasul saja yang punya syafaat. Hingga kemudian ya,
Nabi Isa alaihissalam mengatakan, lastu laha, aku gak punya syafaat. Izhabu ila Muhammadin fa inna khatimul anbiya wal mursalin. Dia adalah penutup para nabi dan rasul. Nah, jadi umat ini mendatangi nabinya, minta tolong, minta syafaat, tapi gak punya syafaat. Hanya rasul yang punya syafaat. Nah, ketika umat manusia itu mendatangi kanjeng Nabi, Rasul jamaah rahimakumullah didatangi panjenengan, ya, iku jama' al-basid, ya, sewenenge masya Allah. Rasul berdiri mengatakan, ha ana, inilah aku, Muhammad Rasulullah. Nah. Kuntu laha, akulah yang punya syafaat. Akulah yang punya syafaat. Nah, ya Rasulullah, isfa'lana, beri kami syafaat, tolonglah kami. Maka Rasul pun dengan senangnya mengatakan, ya aku yang punya syafaat. Kemudian Rasulullah pergi ke suatu tempat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi disebutkan dalam hadis itu tempat mana itu, tapi yang Rasul pergi ke suatu tempat, kemudian beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala dan beliau memuji Allah dengan sebaik-baik pujian yang tidak pernah beliau ucapkan sebelumnya. Sebaik-baik pujian. Kemudian beliau sujud lama sekali. Dan Allah pun berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'saka was'al fatu'ta wasfa' tisaffa. Ya Muhammad, angkat kepala kamu, mintalah kepadaku, maka permintaan kamu akan diijabahi, dan bersyafaatlah, maka syafaatmu akan diperkenankan. Nah, jamaah rahimakumullah, ini waktu yang sangat istimewa untuk kita, syafaat. Maka kemudian Rasul pun dawuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, du Gusti Allah, ummati, umatku. Jadi Rasul yang dipikirkan siapa? Umatnya, umatku. Maka apa yang terjadi dengan umatmu ya Muhammad? Maka Rasul pun dawuh, akhrij minan nar man kana fi qalbihi miskula dzarratin minal iman. Ya Allah, keluarkanlah dari api neraka umatku itu yang masih ada sisa imannya tinggal sebesar biji jagung. Durra itu jagung. Ya, sisa iman tinggal sebesar biji jagung. Segini ya, biji jagung itu ya. Nah, fayukhrijuna minna, maka umat Rasulullah sing ndak neraka malah diencang-encang niku wau, ya, karena dia berbuat banyak dosa, dia masuk neraka, diencang oleh Gusti Allah dalam neraka, ya, disiksa, kemudian dikeluarkan. Fayukhrijuna minna, maka dikeluarkanlah umat ini dari neraka. Nah, kemudian fa'asjudu, saya pun sujud kembali, karena syafaat yang pertama diijabahi. Beliau sujud kembali memuji Allah dengan sebaik-baik pujian, dan Allah pun berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'saka wasal fatu'ta wasfa'tu syafa', angkat kepala kamu, minta kepadaku, maka permintaan kamu akan diijabahi, dan bersyafaatlah, maka syafaatmu akan diperkenankan. Ya Rabbi, umatku, umatnya lagi yang disebut. Nah, apalagi yang Anda minta? Maka Rasul pun dawuh, akhrij minan nar man kana fi qalbihi adna minhu. Oh, ini jamaah. Keluarkanlah dari api neraka umatku itu yang sisa imannya itu lebih rendah dari yang pertama. Yang pertama sisanya tinggal berapa tadi? Biji jagung. Lebih rendah dari biji jagung, biji apa? Biji sawi, biji kedelai, biji kacang hijau, ya, biji keres, nah, cilik-cilik, ya, ya. Maka fayukhrijuna, maka dikeluarkanlah umat Rasulullah yang nanti sisa imannya itu lebih, ya, kecil daripada biji jagung, ya, kemarin ada biji sawi. Fa'asjudu, maka saya sujud kembali, lama sujudku, dan saya mengucap Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepala kamu, wasal fatu'ta wasfa'tu syafa', ya. Kemudian Rasul berkata, ya Rabbi, umatku. Loh, apa mana? Maka Rasul mengatakan, adkhil jannata
Man qala la ilaha illallah. Masukkan ke surga umatku yang dulu dia pernah mengatakan kalimat la ilaha illallah. Ngucap kalimat la ilaha illallah seumur sehidup sekali, itu dari jaminan masuk surga. Maka masuklah dia ke surga. Nah, sama rahimakumullah, ini istimewanya umat ini, ya. Karena nabinya juga istimewa. Maka tadi saya katakan di awal tadi itu, Rasul itu ya azizun alima anitum, ya, berat rasanya melihat penderitaan umatnya, enggak tega nek ana umat itu mlebu neraka, enggak tega Rasulullah itu. Maka sampai umat Rasulullah yang hanya pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam seumur hidup sekali, untung yo nikah, ya. Nikah kayaknya mengucapkan la ilaha illallah, ngoten nggih, syahadat. Saya itu punya kakak kepala sekolah di Kutorejo, ya, SMP Kutorejo 2 di Kepuarum itu. Cerita sama saya, ketika upacara itu telat atau masuk telat dipares, karena kan nggak boleh kekerasan. Sopo sing apal syahadat masuk kelas, nggak ono sing apal syahadat itu. Hari SMP ku masya Allah, ya, ngoten nggih, ya syahadat asyhadu gak apal arane itu. Makanya perlu nikah, ya. Sehingga nikah itu ada kalimat syahadatnya. Itu jamin masuk surga. Kata teman sebelah itu bid'ah lho, enggak ngono gak mlebu swarga nanti ya. Kemudian rahimakumullah. Jadi Rasul itu berat rasanya melihat penderitaan umatnya. Maka harisun alaikum ummati, ya, Rasul kepengen mlebu swarga kabeh. Nah, maka kemudian umatnya itu masuk surga semuanya kecuali, ya, kecuali umatnya yang jatuh kepada kesyirikan. Karena syirik ini adalah dosa yang sangat besar yang tidak bisa diampuni. Maka kemudian ada sahabat bertanya, syarat supaya kita dapat syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah, syarat minimalnya adalah menjaga tauhid kita, jangan bercampur kesyirikan. Ya Rasulullah, siapakah manusia dari umat panjenengan yang paling bahagia ansal syafaat panjenengan? Rasul dawuh, as'adun nasi bisafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah mukhlisan fi qalbihi. Rawahu Muslim. Manusia di kalangan umatku yang paling bahagia kelak dari kiamat dapat syafaatku adalah mereka yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Artinya tidak bercampur dengan kesyirikan. Ya, dados nek syirik sudah terputus semua harapannya itu. Ya, ngoten nggih. Nah, sekarang ya Ustaz, kalau demikian, kalau semuanya masuk surga, terus siapa nanti yang masuk neraka penghuninya itu? Akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah HPT menyebutkan, ya, bahwa neraka nanti hanya dihuni oleh dua kelompok manusia. Ini akidah jamaah rahimahullah, enggak boleh kita ingkari. Sepakat semuanya. Yang pertama, orang-orang kafir. Orang-orang kafir pasti masuk neraka. Ya, udah. Kalau dia mengatakan semua agama sama, enggak sama. Agama kami Islam, Muslim, surga, agama Anda ya, kafir, neraka. Jelas ini akidah. Allah katakan di dalam surah Al-Bayyinah. Gimana itu? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang Nasrani kan ahlul kitab itu. Dan orang musyrikin, Konghucu, Buddha, Hindu dan macam-macam itu fi nari jahannam khalidina fiha, neraka jahanam khalidina fiha selama-lamanya. Jelas ini akidah. Yang kedua, yang masuk neraka adalah al mukminul asi, orang mukmin yang bermaksiat masuk neraka. Oke, masuk neraka karena amal-amal kemaksiatan itu. Ketika nanti di yaumul mizan ditimbang, ternyata kemaksiatan lebih besar daripada ketaatannya, dia masuk neraka. Tapi dia enggak akan kekal selama-lamanya karena ada syafaat Rasulullah. Yadkhul al-jannata al-jannah. Maaf, yadkhul al-jannati al-jannata. Mudhaf ilaih. Nanti
penghuni surga masuk ke surga. Wa dakhul ahlun nar an-nar, dan penghuni neraka akan masuk neraka. Ya. Kemudian Allah pun berfirman, akhrij minan nar man kana fi qalbihi misqalatun minal iman. Keluarkanlah dari api neraka umat Rasulullah yang sisa imannya tinggal sebesar biji atom, ya, atau biji sawi. Maka mereka pun dikeluarkan dari api neraka dalam kondisi tubuhnya hitam legam karena gosong kabeh, ya, diencal-encal di neraka. Falqauna ila naril hayah, maka kemudian mereka ini dilemparkan ke sungai kehidupan di akhirat, ya, dirojok dengan sungai kehidupan. Akhirnya fayambutu kama tambul habbatu bisajari, maka mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian menjadi pepohonan. Nah, dari umat Rasulullah yang bermaksiat selama dia tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Terakhir, umat Rasulullah istimewanya adalah dimanapun dia berjuang dan berjihad pasti akan Allah menangkan. Ya, umat Rasulullah ini kalau berjihad pasti akan Allah menangkan. Bagaimana penjelasannya akan kita jelaskan di waktu yang akan datang. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.